Indonesia Corruption Watch, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang concern terhadap isu pemberantasan korupsi, mengancam partai politik peserta pemilu. Atas nama Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, ICW akan memperkarakan 13 dari 24 partai politik peserta pemilu 2024 jika enggan atau tidak bersedia membuka informasi terkait laporan keuangan masing-masing partai politik. Adapun ke-13 parpol yang terancam diperkarakan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Sedangkan Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Kebangkitan Nusantara, serta Partai Garuda belum diminta membuka laporan keuangan karena berstatus sebagai debutan pada pemilu 2024. Dari nama-nama parpol yang disebut di atas, sebagian adalah partai besar yang menjadi pengendali peta politik nasional dan berada di lingkar kekuasaan. Tak aneh jika kemudian ICW meminta parpol membuka laporan keuangan, mengingat potensi konflik of interest yang saling menguntungkan dari sisi suplai dana atau keuangan partai. Menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, permintaan informasi ini sudah diajukan selama April 2023. Kurnia menambahkan, merujuk UU Keterbukaan Informasi Publik, 13 partai politik ini punya 10 hari untuk menjawab permintaan informasi dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi. Jika tak kunjung dijawab, maka Koalisi Masyarakat Sipil akan meneruskan mekanisme permohonan informasi hingga nanti berujung pada persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, kata Kurnia. Kurnia mendesak 5 kategori informasi kepada partai politik sebagai badan publik, merujuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kelima informasi yang diminta itu adalah informasi tahun 2020 dan 2021. 5 bagian itu adalah surat keputusan partai yang memuat daftar program umum, rencana penggunaan anggaran partai, laporan realisasi anggaran partai, laporan neraca partai, dan laporan arus kas. Sebagaimana dimandatkan UU Keterbukaan Informasi Publik, partai politik digolongkan sebagai badan publik. Oleh sebab itu, Kurnia menilai konsekuensinya adalah partai politik wajib menyediakan seluruh informasi secara berkala, termasuk soal laporan pengelolaan keuangan. Oleh karenanya partai politik berkewajiban menyediakan laporan keuangan secara berkala juga mempunyai dasar hukum yurisprudensi. Yurisprudensi itu adalah putusan Komisi Informasi Pusat antara ICW melawan Partai Demokrat yang memutuskan rincian laporan keuangan partai dikategorikan sebagai informasi terbuka. Kurnia mengatakan, regulasi dan yurisprudensi itu sudah cukup untuk tidak memberi ruang bagi partai politik buat menutupi informasi keuangannya dari publik. Terlebih, pemilu 2024 sudah tinggal 287 hari lagi dan partai-partai politik sudah berlomba mencari simpati publik untuk meraup suara di dalam kontestasi. Oleh karena itu, penting untuk menguji konsistensi anti korupsi partai politik jelang pemilu mendatang, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi, tukas Kurnia. Dibukanya laporan keuangan menurut Kurnia, menunjukkan sejauh mana akuntabilitas partai politik, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran. Hal itu juga dianggap sejalan dan dapat membuktikan konsistensi narasi anti korupsi yang selalu dilontarkan jelang pemilu. Sejauh mana partai politik merespon ancaman tersebut? Rasa-rasanya partai politik akan mengabaikan hal tersebut. Ibarat pepatah, anjing menggonggong kafilah berlalu. Terlebih, isu soal transparansi laporan keuangan parpol merupakan isu yang sudah sejak lama menjadi polemik tak berujung.